Kalau dilihat dari pergerakannya di, tren harga batu bara sendiri sekarang udah di level sekitar 427, per ton, harusnya masih bisa terjaga selama bertahan di atas 400 ya. Level 400 harusnya menjadi support kuat untuk, tren bullish-nya untuk dari harga batu bara sendiri. Dan kita tahu mulai memasuki September, Oktober, winter udah mulai memasuki dan permintaan, batu bara di sekitar winter itu akan meningkat kurang lebih sekitar 10-20%. Dengan kondisi, supply yang agak terganggu karena cuaca, otomatis harga batu bara masih akan cenderung bullish. Oke, akan cenderung bullish. Apakah 500 itu terlihat, untuk, saat ini, mungkinnya di tahun ini bisa menyentuh ke sana? Iya, dengan asumsi batu bara bisa break di atas spot 40 dengan kondisi, cuaca yang mengganggu produksi daripada emiten batu bara dan baik itu di lokal maupun di luar negeri, harusnya ini bisa menjadi katalis untuk, ke level 470 sampai 500. Oke, Putra, di situasional sekarang ini kan dengan kondisi, harga batu bara yang terjadi sekarang, kemudian Gazprom ditutup. Nah, tapi kan China sedang, lockdown posisinya begitu ya. Anda melihat akan seperti apa dinamika yang akan terjadi di commodity price-nya, Putra? Ya sebenarnya ini batu bara memang terdampaknya memang agak banyak ya. Kita tahu salah satunya ya konflik Ukraina Rusia juga udah mulai berkepanjangan. Jadi jika memang bisa terlanjut, apalagi jika tereskalasi ya harganya bisa bisa lanjut naik ya seperti tadi katakan bisa sampai 500 jika memang konflik ini terus berlanjut. Apalagi seperti tadi Mas Zaki bilang udah mulai winter udah Eropa udah mulai ngumpulin batu bara biasanya karena ya kebutuhan batu bara akan meningkat. Jadi ini memang harus dilihat lagi ya, dipantau lagi nih konfliknya bagaimana. Oh, Cina juga sudah mulai lockdown, ya memang ada pengurangan permintaan batu bara, tapi kan impact-nya memang tidak terlalu besar ya. Jadi ya memang harus dilihat lagi dari Eropanya sendiri biasanya untuk winter ini yang memicu kenaikan harga batu bara. Oke, Put, sebenarnya, di posisi harga batu bara saat ini tuh memang murni karena kondisi demand, karena tadi musim dingin ya, winter di beberapa daerah, kemudian memang membutuhkan batu bara, jadi memang demand yang men-drive ini sehingga memang harganya bisa menuju ke level-level tertingginya, atau memang karena ada dalam tanda kutip ya, trader begitu yang memang menjadikan, positioning, dari harga commodity prices begitu tinggi? Ya kalau dilihat sebenarnya memang dua-duanya berpengaruh ya. Di satu sisi emang demand-nya lagi naik, lalu ya kebutuhan batu bara karena winter lagi naik, lalu konflik geopolitik juga terjadi ya. Sementara di sisi lain trader juga memanfaatkan situasi gejolak geopolitik seperti itu yang dimungkinkan ada berkepanjangan seperti itu. Jadi ketika ada spekulan-spekulan ya bisa ngedrive harga batu bara naik seperti itu. Oke, bisa men-drive dan dua faktor ini tidak bisa dilepaskan begitu ya, demand dan juga adanya, trader di dalamnya begitu. Mas Zaki, pelaku usaha nih saat ini menyebut produksi sulit digenjot karena ya ada faktor, cuaca dan lain sebagainya begitu ya, alat berat juga termasuk salah satunya. Nah ini yang, apa yang akan terjadi misalnya jika memang produksi yang, terjadi atau produksi yang ada tidak sesuai dengan target? Ya, kalau memang, dengan kondisi saat ini dengan cuaca yang tidak menentu dan memang, kurang kondusif untuk produksi batu Mhm. Ya Mas Ahmad? bara ini akan menaikkan ya Ya silakan. ya, kenaikan, stripping ratio otomatis menaikkan cost mereka dan, kalau kita tahu juga dengan kondisi supply yang sedikit dan permintaan yang meningkat otomatis, hukum ekonomi berlaku, harga batu bara masih akan tetap bullish dan ini bagus sebenarnya buat, emiten yang tujuannya terutama untuk ekspor ya. Karena bagaimanapun juga, untuk kebutuhan dalam negeri masih banyak dipasok dari PTBA dan sisanya lebih banyak untuk ekspor sih. Tapi ini sebenarnya bagus, karena dengan kondisi produksi yang kurang tercapai sebenarnya di satu sisi, mengurangi supply yang ada di pasar, otomatis harganya juga akan lebih terjaga. Oke. Kalau, Putra melihatnya seperti apa nih kalau dilihat dari sisi, kalau seandainya harga batu bara tidak, yang diproduksi ini tidak sesuai dengan target, nantinya akan seperti apa dengan side effect, yang terjadi begitu? Karena kan kita tahu ada faktor cuaca, alat berat dan lain-lainnya. Ya tentu saja seperti dari Mas Haki bilang sama ya, kalau terjadi supply shortage ya pasti harganya naik seperti itu ya. Karena ya nantinya demand-nya akan tinggi menjelang winter, tapi produksi terganggu karena kondisi cuaca dan lain-lainnya ya pastinya harganya akan kembali naik ya. Jadi untuk Q2, Q3 dan Q4 ini ya trennya masih akan lanjut naik batu bara seperti itu. Oke, secara tren masih, cukup, potensial begitu ya. Nah, Mas, Zaki, kita tahu ya tadi sempat juga di-mention di awal bahwa laba emiten, untuk khususnya batubara ini tumbuhnya ribuan persen. Bumi Resources pun juga sebagai salah satu emiten pertambangan batubara pun
ada di 8 ribuan persen untuk kenaikan labanya. Bagaimana sebenarnya Anda melihat dari adanya kemungkinan kenaikan harga komoditasnya lebih tinggi lagi dari saat ini begitu ya? Apakah nanti akan menghasilkan kinerja yang cukup baik juga di semester 2 tahun 2022 ini? Ya, harusnya kalau untuk tahun 2022 sepanjang 2022 kondisinya akan tetap sama, cenderung masih bullish dan, potensi upside-nya juga masih akan besar. Cuman mungkin yang akan jadi PR adalah di 2023 ya. Mhm. Karena ketika kita bandingkan antara year on year antara 2021, 2022, itu kan dari low base-nya dari emiten batubara ya. Otomatis akan terlihat sangat jam antara 2021 ke 2022. Cuman yang akan menjadi pertanyaan adalah seberapa besar pertemuan di 2022 ke 2023, otomatis itu nggak akan signifikan yang sekarang dialami di 2022 ya. Karena komparasinya dari low base sekarang udah di atas normal dan besok juga naik atau tumbuh tapi nggak akan sebesar yang sekarang. Oke, berarti akan terlihat mungkin bebannya di 2023 akan jauh lebih berat ya ketimbang 2022 ini ya, Mas Ahmad? Ya, tetap tumbuh, cuman mungkin nggak akan sesignifikan sekarang, bisa tumbuh ribuan persen, ratusan persen untuk laba tahun berjalannya. Jadi nggak akan se-hype ini sih untuk tahun 2023 nanti. Oke, tidak